Yang Mulia, apa yang sedang kau lakukan? Aku minta maaf padamu. Aku bersalah telah menyakitimu. Yang Mulia, tolong bangunlah. Tidak apa-apa, Gayatri. Aku adalah seorang penjahat. Karena aku telah menyakiti dan tidak percaya padamu. Tapi Yang Mulia, apa yang sudah kau lakukan? Aku tidak percaya padamu. Itulah kejahatan yang kulakukan. Yang Mulia, apapun yang telah kau lakukan adalah karena Ibu Suri telah... Tidak, Gayatri. Seseorang yang menunjukkan jalan yang salah bukanlah satu-satunya yang bersalah dalam hal ini. Orang yang berjalan di jalan yang salah maka dia juga sama bersalahnya. Yang Mulia, kita harus melupakan masa lalu dan membiarkannya tetap di masa lalu. Lagi pula, apa gunanya berbicara tentang luka yang sudah sembuh sekarang? Meskipun luka itu bisa disembuhkan, tetapi bekas lukanya akan selalu ada. Dan bekas luka itu hanya akan bisa hilang saat kau memaafkanku. Aku telah memaafkanmu. Sekarang bangunlah. Tidak seperti ini, Gayatri. Kau harus mengangkat tanganmu juga padaku. Kau harus menamparku sekarang. Aku tahu kau adalah seorang putri. Tapi Dara tidak akan berhenti hanya dengan melakukan ini. Kau harus membalutnya. Tunjukkan padaku, aku akan melakukannya. Berani sekali kau menyentuhku tanpa seizinku. Biarkan aku memintanya. Dengar baik-baik, Putri. Bolehkah aku menyentuhmu jika kau mengizinkan aku? Silahkan keluar dari kamarku. Sekarang apa yang kau lakukan? Duduklah. Aku tidak ingin lukaku dibalut. Perlihatkan saja kemarahanmu itu kepada para bangsawan yang ada di istana. Karena kau tahu, aku adalah orang jalanan. Aku tidak tahu bagaimana menghadapi kemarahan sang putri. Apa yang terjadi antara Putri dan pengawal pribadinya? Aku harus lakukan sesuatu. Apa? Yang Mulia, kau sudah tidak waras. Jangan membuatku berdosa. Aku tidak bisa menamparmu. Gayatri, tolong dengar aku dulu. Meskipun kau seorang putri pengusaha, tapi kau lemah dalam perhitungan cinta dan juga bisnis. Bukankah aku sudah bilang, aku tidak mau menamparmu? Tapi kenapa? Karena kau adalah suamiku Yang Mulia. Kau adalah seorang raja. Tapi kau adalah seorang ratu juga di sini. Apapun yang kau katakan, aku tidak akan menamparmu. Bagaimana mungkin? Bagaimana aku bisa melakukannya? Jika kau tidak pernah menghukumku, maka perasaan bersalah ini tidak akan pernah keluar dari hatiku. Apa kau tidak bisa melakukan ini untukku? Baiklah. Ini yang kuinginkan, bukan? Ya, Pikirkan sekali lagi. aku selalu menepati janjiku. Kalau begitu, duduklah di sini. Kau sudah yakin, bukan? Aku seorang raja, aku punya keyakinan. Baiklah.
Hei. Apa yang sedang kau lakukan? Aku seorang putri pengusaha, bukan? Jadi aku akan bayar apapun yang aku terima dengan bunganya. Kau siap? Iya. Keputusan Ratu Gayatri, kau tidak akan dihukum. Itu adalah hukuman. Saat aku masih kecil, ibuku juga selalu mengobatiku. Dia juga selalu memarahiku. Dia selalu mengatakan, dasar nakal, kau tidak pernah merasakan sakit saat berkelahi. Tapi saat obatnya dioleskan, kau bertingkah seperti anak kecil. Kau seperti ini sejak kecil ya? Sama sekali tidak. Aku bahkan lebih nakal saat masih kecil. Dan kau tahu, seluruh penduduk desa dulu sangat tidak suka padaku. Terkadang aku meninggalkan kerbau seseorang di ladang orang lain. Atau terkadang, aku menderek perahu orang lain di laut. Dan aku akan beritahu sesuatu. Dulu gadis-gadis datang mandi di sungai, dan aku mencuri pakaian mereka. Pernahkah kau mandi di dekat sungai pegunungan? Apakah kau tahu seorang pria tua yang dulu tinggal di desaku? Aku selalu menarik dotinya. Karena takut pada aku, dia malah mengenakan piyama dan bukannya doti. Bagus sekali. Ada apa? Kenapa kau menarik tanganmu? Kalau kau sudah tidak lagi merasa malu, kenapa harus berpura-pura begitu? Yang ingin kau lakukan, lakukan di hadapanku. Tuanku, akan lebih baik jika kau pergi dari sini sekarang. Apakah kau akan memberitahuku kapan aku boleh memasuki kamarku dan kapan tidak boleh? Sepertinya kau telah melupakan statusmu di sini. Aku harus mengingatkanmu tentang statusmu yang sebenarnya. Apa gunanya memutar kumismu, suamiku? Baru saja aku meninggalkan istana selama beberapa hari untuk berdoa bagi pewaris keluarga kita. Tapi keadaan di istana ini sudah berubah. Permainan Ibu Suri sudah selesai, kan? Untung saja dia tidak menyebutkan nama kita di depan siapapun. Kalau tidak, Yang Mulia pasti sudah mengemasi barang-barang kita juga dan mengirim kita ke Rangon. Chandravadan, aku sangat bangga hari ini karena kau adalah anakku. Dulu aku berpikir bahwa kau tidak pernah belajar dariku selama bertahun-tahun. Tapi hari ini, dengan tidak mendukungku, kau benar-benar telah membuktikan bahwa tidak perlu mengerjakan kelicikan pada anak serigala. Lagi pula, kau adalah garis keturunanku. Yang Mulia telah mengirimku ke Rangon. Sekarang Gayatri pasti berpikir, istana ini tidak akan menjadi istana lagi. Akan seperti rumah bahagia. Tapi dia tidak tahu kalau aku sudah menanam benih bersekongkolan sebelum aku pergi. Aku telah menanam bijinya, dan kau yang akan menuai. Kuperintahkan padamu bahwa apapun yang tidak bisa ku selesaikan, maka kau yang harus menyelesaikan. Penghancuran Indravadan Singdew dan juga kehancuran hidup Gayatri. Itu adalah tanggung jawabmu sekarang, anakku. Tapi suamiku, apa yang harus kita lakukan selanjutnya? Hingga saat ini, aku masih berjuang untuk merebut tahta. Aku juga akan berjuang untuk merebut harga diri ibuku. Walaupun dia telah merebut tahta dariku juga.
Tapi dia tetap ibu kandungku. Walaupun jurang permusuhan ini telah semakin dalam dengan air mata yang telah diteteskannya. Hari ini aku Chandravadan Singhdeo sekarang bersumpah, kalaupun aku harus pergi ke Amerkot sejauh apapun untuk membalas dendam atas penghinaan terhadap ibuku, maka aku akan melakukannya. Yang Mulia dan Gayatri harus membayarnya karena telah menghina ibuku. Tuanku, aku bilang pergi dari sini. Jika tidak, Lakukan apa yang kau lakukan? Lepaskan dia. Atau kau mungkin akan lupa bahwa kau adalah laki-laki. Tolong hentikan. Tidak, Putri. Hari ini aku pasti akan mengajarkan pada tuanku bagaimana caranya menghormati seorang wanita. mari kita lihat siapa yang akan mengajar siapa. Semua ini terjadi karena aku, bukan? Aku adalah penyebabnya. Aku akan mengakhiri masalah ini sekarang. Putri Swaraleka. Ibu Ratu, ada yang penting ingin kubicarakan. Tidak baik bagi Lakan untuk berada di kamar Putri Swarnaleka pada jam selarut ini, dikarenakan perseteruan yang terjadi antara Raja Kunwar dan istrinya. Ibu Ratu, maafkan aku, Ratu Kokila. Kupikir Anda Ibu Ratu. Ya Tuhan. Aku mengira bahwa keluarga kita adalah keluarga yang ideal. Apa yang kukatakan itu benar? Ya ampun. Perbuatan yang memalukan sedang terjadi di rumah kita ini. Dan kita tidak tahu apa-apa tentang itu. Ya Soda, bagaimana aku bisa tahu perbuatan apa yang telah dilakukan menantu perempuanku? Aku membawanya ke sini dengan mengira bahwa dia adalah menantu yang baik bagiku. Tapi ternyata wanita ini memiliki suami lain. Bagaimana ini ya Soda? Ya Soda, aku mohon padamu, kau harus bersumpah padaku. Jangan beritahu Ibu Ratu ataupun orang lain. Kalau tidak, reputasi menantuku di keluarga ini telah tercoreng dan tidak akan pernah terhapus. Kau harus bersumpah pada Tuhan bahwa kau tidak akan memberitahu orang lain tentang ini. Tolong ya Soda, katakan. Kau harus bersumpah padaku. Ratu Kokila, masalah ini tidak hanya untuk keluargamu. Masalah ini tentang kehormatan istana kerajaan, kehormatan sebuah hubungan. Apapun yang terjadi, telah menodai hubungan itu. Aku tidak pernah menyembunyikan apapun pada Ibu Ratu. Aku permisi dulu. Akan memberitahu Ibu Ratu tentang segalanya. Kau mengatakan yang sebenarnya.
Bahkan kau telah membuka mataku. Aku sendiri yang akan pergi untuk memberitahu pada Ibu Ratu. Bagus sekali, Yasoda. Sangat bagus. Ternyata kau adalah pelayan setia yang sesungguhnya dari istana ini. Aku akan pergi sekarang juga dan mengatakan semuanya pada Ibu Ratu. Dan akan mengusir pria itu secara paksa keluar dari istana ini. Apa yang kau lakukan? Kenapa kau menutup pintunya? Apa maksudmu? Apa yang kulakukan? Yasoda yang terhormat, aku menghargaimu atas kesetiaanmu. Aku tidak ingin apapun darimu. Yasoda, kaulah yang selalu peduli tentang hubungan yang tidak ternoda. Jadi aku akan membebaskanmu dari semua hubungan itu. Apa yang dikatakan Ibu Suri, itu memang benar. Sebuah tahta menuntut darah. Dan hari ini pengorbanan pertama telah dibuat untuk tahta. Permainan kematian baru dimulai sekarang. Dan permainan ini hanya akan berakhir hanya ketika suamiku Chandra Vardan akan menjadi raja. Dan Kokila akan menjadi ratu. Persekongkolan baru apa yang telah kau buat, Kunwar? Persekongkolan apapun yang kau rencanakan. Sampai sekarang semuanya gagal. Kali ini tidak akan gagal, Tuan Wilkinson. Pertarungan ini bukan untuk Amerkot. Ini untuk membalas dendam kehormatan ibu. Dan kau tahu bahwa seorang India akan mampu menyerahkan dan mengambil nyawa untuk ibunya. Pertarungan ini adalah antara kau dan Yang Mulia. Jadi kenapa aku harus mendukungmu? Karena kalau aku menang, aku akan menjadi Raja Amerkot. Kau juga akan memiliki kekuatan pada Amerkot. Walaupun kita berdua bersatu, tapi selama Yang Mulia dan orang-orangnya yang setia ada di istana, kita tidak akan bisa melakukan apapun dan tidak akan bisa mewujudkannya. Dengar, Putri sangat membutuhkan istirahat. Air. Aku ada di sini, Putri. Apa yang kau lakukan? Apakah belum puas setelah apa yang terjadi? Putri, harus kau tahu. Aku tidak suka apa yang sudah terjadi tadi. Aku tidak peduli apa kau suka ataupun tidak. Pergi dari sini. Benarkah? Apakah kau yang telah membahayakan hidupmu sendiri untuk menyelamatkan diriku? Kau sama sekali tidak peduli padaku, bukan? Iya kan, Putri? Dan kenapa kau harus peduli? Lagi pula, memangnya apa hubungan kita?
Haruskah aku memberitahumu sesuatu, Putri? Sejak kecil aku sudah melihat ratusan tangan memukuli Laka. Tapi inilah pergelangan tangan pertama yang telah menumpahkan darah untuk Lakan. Aku bersumpah bahwa setiap tetes darah yang kau tumpahkan, maka setiap tetes darah itu adalah hutang untuk Lakan. Dan apapun yang terjadi hingga aku tiba di istana ini, aku tidak akan membiarkanmu terluka sedikit pun. Itulah janjiku padamu. Gayatri! Kemana perginya Yang Mulia? Ratu Gayatri, sejak kecil aku selalu bangun pagi-pagi untuk menyaksikan matahari terbit. Tapi hari ini aku bangun pagi-pagi dan kuperhatikan bulan. Bulanku. Apa kau tahu bahwa kau tersenyum bahkan ketika kau tidur? Dan ketika tersenyum, maka semua orang menyadari bahwa semua dongeng itu memang benar adanya. Terkadang beberapa orang yang beruntung mendapatkan peri seperti dirimu. Aku tidak membangunkanmu karena jika aku membangunkanmu, aku ketahuan. Aku punya pekerjaan penting di Dak Bungalow, jadi aku harus pergi dan akan kembali pada malam hari. Dan aku berharap bahwa periku akan memakai gaun yang akan kuhadiahkan padanya pada malam nanti. Salam, Rajamu. Ratu Gayatri, ada telepon untuk Ratu. Halo? Ibu? Ibu sangat rindu mendengar suaramu, Nak. Ibu sangat merindukanmu. Ibu, tolong maafkan aku. Aku tahu aku telah menyakiti perasaan ibu. Tapi aku sangat tidak berdaya. Aku tidak punya jalan keluar lain, Ibu. Tidak perlu mengatakan apa-apa, Nak. Seluruh Amerkot tahu tentang apa yang telah kau lakukan. Dan seluruh kota Amerkot sangat bangga padamu. Kami juga. Kau tidak hanya menyelamatkan suamimu, tapi kau telah menyelamatkan kota Amerkot. Ibu mengucapkan selamat berpisah pada Gayatriku yang sederhana dan juga naif. Tapi kami bahkan tidak menyadari sejak kapan Gayatri yang dulu berubah menjadi seorang dewi sejati. Ibu, sudah dulu ya. Tolong beritahu aku begitu ayah kembali. Aku akan datang mengunjungi kalian. Jaga diri ibu. Maafkan aku, Ratu Gayatri.
Tidak apa-apa. Piring pemujaan jatuh. Ini merupakan pertanda buruk. Dewi Ambi yang terhormat, jangan sampai terjadi hal yang buruk. Tolong lindungi Yang Mulia. Ada apa, Ramsing? Kenapa kau berhenti? Ya mulia, ada seorang wanita terbaring di jalan. Coba kau lihat kondisinya. Luar biasa Tuan Wilkinson, hebat. Kau panggil Yang Mulia ke Dak Bangla untuk pertemuan persahabatan. Kemudian kau akan menikamnya dari belakang. Hebat. Secara resmi, aku tidak bisa memanggilmu sebagai raja. Tapi, secara tidak resmi, aku pasti bisa membantumu untuk menjadi seorang raja. Tuhan pun tidak bisa menyelamatkan raja. Tuhan pun tidak bisa selamatkan raja. Di mana Yasoda menyimpan surat-surat warisan? Yasoda? Ibu Ratu, pasti sesuatu yang buruk terjadi kepada Yang Mulia. Siapa kalian sebenarnya? Ayo, jalan terus. Sejak pagi pertanda buruk telah terjadi. Dini hari aku mengalami mimpi yang buruk, lalu piring pemujaannya jatuh, dan setelah itu bingkai pada foto Yang Mulia pecah. Ratu Gayatri, cinta mengajarimu untuk percaya dan membayangkan berbagai hal. Cinta yang kau miliki untuk Yang Mulia membuatmu gelisah seperti ini. Tidak akan terjadi apapun. Kau sendiri yang telah mengusir Ibu Suri dari kehidupannya. Masa-masa sulit sudah berlalu, tidak akan terjadi apa-apa. Dia akan kembali nanti malam. Aku tidak tahu kenapa hatiku terus mengatakan bahwa masa-masa sulit belum berakhir. Oh ya Tuhan, tolong lindungi Yang Muliaku.
Suamiku, apa Yang Mulia sudah mati? Tidak. Tapi Yang Mulia ada dalam tahanan. Dan pedang yang tergantung di lehernya bisa menebasnya. Setelah itu dia akan memulai perjalanan menuju surga. Apa maksudnya ini, suamiku? Ini berarti walaupun kau telah menang pertandingan tapi kau belum menang secara sah. Ya ampun suamiku, kapan kau akan membunuhnya? Kau memberikan pisau ini padaku. Aku rasa sangat berbahaya untuk memberikan hal-hal seperti itu padamu. Mengenai lukamu itu, aku sudah memberitahu semua orang bahwa luka di tanganmu kemarin karena gelangmu patah. Aku harap kau bicara seperti itu juga. Luka telah menjadi bagian dari hubungan ini sejak awal. Bahkan dulu kau telah memberiku banyak luka-luka dan juga rasa sakit. Jadi mengapa kau takut kali ini? Jangan berani bicara padaku dengan kata-kata seperti itu lagi. Aku suamimu dan jangan pernah kau lupakan itu. Kau hanya seorang suami. Tapi jangan mencoba bersikap seperti Tuhan. Aku bukan Tuhan Swarna. Aku seorang iblis. Dan jika aku melihatmu dengan Lakan lagi, maka kau ataupun Lakan tidak akan bisa selamat dari tempat ini. Aku harap kau akan selalu ingat. Hei kakak, aku akan membunuhnya. Ini adalah ikan besar. Jadi hanya kakak tertua yang akan membunuhnya. Gayatri! Jika Yang Mulia belum sampai ke Dak Bangla, lalu kemana dia pergi? Aku harus pergi dan mencarinya. Bagaimana Yang Mulia? Kau takut sekarang, ha? Dan dalam ketakutannya, siapa yang dia ingat? Istrinya. Sekarang apakah istrimu akan datang ke sini untuk menyelamatkanmu? Katakan padaku Yang Mulia, apakah sebelum menikah kau juga adalah seekor tikus pengecut? Lepaskan ikatanku. Maka kau akan langsung tahu siapa tikus dan siapa harimaunya. Pecundang. Nah, begitu. Sekarang melakukan pertumpahan darah ini akan menyenangkan.
Setelah beberapa hari kita mendapatkan kesempatan untuk berburu harimau. Ya ampun suamiku, kau keterlaluan. Biasanya kau memberitahuku untuk pergi dan menyaksikan matahari terbenam di atas gunung, tapi hari ini kenapa tidak? Ketika matahari Amerkot akan terbenam, kau malah duduk di istana ini. Tolong ajak aku juga bersamamu. Aku juga ingin melihat Yang Mulia terbunuh. Suamiku, ayo kita pergi. Kematian Yang Mulia adalah langkah pertamaku dalam persekongkolan ini. Jadi pada saat kematiannya, aku harus hadir di istana. Sehingga tidak ada yang akan mencurigaiku. Kali ini aku tidak akan melakukan kesalahan. Kesalahan apa yang kau bicarakan, Kunwar? Aku ingin pergi ke Dakbangla. Ratu Gayatri, kami harus memberitahu Ibu Ratu bahwa kau akan ke sana. Tidak perlu beritahu siapapun tentang hal ini. Dan kalian semua akan ikut denganku. Ayo pergi. Ibu Ratu, kau... Ada apa? Kenapa kalian berdua begitu ketakutan? Kesalahan apa yang kau lakukan, Kunwar? Sama sekali tidak ada. Sebenarnya kesalahannya memakan kacang merah. Sekarang kau tahu betul bahwa dia sudah tidak bisa mencerna makanan yang mengandung gas. Jadi begitu dia makan kacang merah itu sepanjang hari, dia hanya... Apa kau melihat Yasoda? Hei, apa yang terjadi? Tidak ada Ibu Ratu, aku hanya cegukan. Oh ya, kenapa kau mencari Yasoda? Karena aku tidak menemukannya sejak pagi. Dan ini cukup aneh, Yasoda belum pernah melakukan hal seperti ini. Dia tidak pernah kemana-mana tanpa memberitahu. Jika kau bertemu Yasoda di mana saja, tolong suruh dia ke tempatku. Baiklah. Suamiku, hampir saja kita ketahuan. Oh ya ampun. Kau benar-benar menyelamatkan kami. Diam, jangan teriak. Sini, sini. Duduk, duduk. Ada apa? Ibu Ratu sebenarnya dia tahu bahwa ketika dia berteriak, cegukanku berhenti. Lihat kan, sudah berhenti sekarang. Mereka pasangan yang aneh. Apa yang kau lakukan? Aku harus melakukannya, suamiku. Sekarang pikirkan apa selanjutnya.
Berpencarlah di sekitar area ini dan carilah Yang Mulia.